Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mungkin selama kita hidup dalam dunia ini, ada beberapa orang yang kadangkala menyakiti, melukai hati kita. Dan mungkin kita juga sulit mengampuni dan mengasihi orang tersebut. Tetapi mari kita mengingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni, mengasihi kita. Biarlah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, Engkau melihat kadangkala sebagai manusia kami sulit untuk mengampuni ketika kami terluka, ketika kami kecewa. Tapi ya Tuhan, kami ingin belajar dari Engkau. Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Bantulah kami ya Tuhan, untuk mengikuti teladan-Mu, untuk melepaskan rasa sakit itu dan memberikan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kami yang telah melukai hati kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami, aktivitas kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan mulia. Mampukanlah kami ya Tuhan, biar hidup kami boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan hidup kami boleh saling mengasihi dan mengampuni. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi ketika kita merasakan sakit hati, mari kita belajar seperti Tuhan yang terus mengasihi, yang terus mengampuni. Kita angkat pujian yang mengatakan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi tiada pamrih. Biarlah hidup kita saling mengasihi seperti Bapa yang sudah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Dan biarlah kita minta pertolongan Tuhan, biar kita terus dimampukan untuk senantiasa mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi,
ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam kehidupan kami, dan atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami melewati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan, Engkau yang paling mengerti isi hati kami. Terkadang sulit bagi kami untuk melepaskan pengampunan saat kami merasa disakiti ataupun dikhianati. Namun hari ini kami mau belajar taat. Kami melepaskan setiap pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kasih Tuhan yang membalut luka kami dan menggantikan segala kepahitan dengan kedamaian-Mu. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk tidak lelah untuk berbuat baik. Jangan biarkan kekecewaan menumpulkan kasih kami terhadap sesama. Pakailah kehidupan kami, agar kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami hidup bukan dari makanan saja, melainkan juga dari firman Tuhan yang menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh benar-benar mengerti, memahami akan firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman-Lah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus. Selayaknya lah kita bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup sebagai anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita mengawali pagi kita pada saat ini dengan menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Di bawah perikop manusia baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat
Ia mempersatukan dan menyempurnakan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Dalam perenungan kali ini, saya mengangkat sebuah tema kecil bagi kita, yakni manusia baru sebagai identitas pengikut Kristus. Setiap manusia tentunya memiliki identitas yang membedakan seorang akan yang lain. Perbedaan identitas tentunya itu merujuk pada sifat, karakter, tingkah laku, jati diri, status, dan juga kepribadian seseorang. Gaya hidup dan habit atau kebiasaan, buah-buah kehidupan yang nampak dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki peran penting dalam menentukan identitas siapa hidup kita. Siapa kita ini yang dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose sebagai orang-orang yang telah dipilih, sebagai orang-orang yang telah dikudus dan dikasihi oleh Allah. Kini mereka harus hidup meninggalkan kehidupan yang lama. Identitas orang percaya kini bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi karena kasih karunia Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan menang atas maut, membuat orang-orang percaya memiliki identitas baru, yakni identitas pengikut Kristus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose sebagai orang-orang yang memiliki identitas pengikut Kristus itu harus nampak di dalam buah-buah kehidupan yang nyata, yang dapat dilihat, yang dapat didengar, dan juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar sebagai bentuk iman yang hidup kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan dalam nas ini, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, berikanlah pengampunan seperti Kristus telah mengampuni. Dan biarlah kasih damai sejahtera Kristus yang memimpin hati dan hidup orang percaya dalam kesatuan yang mengikat di tengah-tengah perbedaan. Demikian juga, hendaklah orang percaya dapat hidup di dalam ungkapan syukur kepada Tuhan dan juga menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, surat Rasul Paulus tidak hanya diberikan kepada jemaat di Kolose, tetapi melalui nas firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita juga, orang-orang yang hidup di masa sekarang, sama halnya dengan jemaat di Kolose, di tengah-tengah kerasnya dunia yang fana ini, dengan berbagai macam tawaran hawa nafsu duniawi yang sering kali membuat kita terlena. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang siapa kita saat ini. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa. Firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah dikuduskan, dan juga orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus memiliki cara hidup yang baru di dalam Kristus. Tanggalkanlah setiap dosa dan cara hidup kita yang lama. Segala dosa-dosa masa lalu, baik itu ego yang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, setiap kepahitan, luka masa lalu, sakit hati, kehidupan-kehidupan lama, seperti penyembahan berhala, perkataan-perkataan kotor, keserakahan, dan hal-hal yang lainnya yang menyakiti hati Tuhan dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tanggalkan dan lepaskanlah itu semua.
Tetapi sebagai orang-orang yang telah hidup baru dan memiliki identitas sebagai pengikut Kristus, nyatakanlah kehadiran Kristus dalam buah-buah yang nyata di dalam kehidupan kita saat ini. Kristus yang akan menjadi standar dan teladan yang benar di dalam kita berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati dalam Yesus Kristus, ketika kita mengatakan bahwa identitas saya adalah orang pengikut Kristus, mari buktikan itu sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang mau kita nyatakan dalam cara hidup kita yang sesuai dengan karakter Kristus itu sendiri. Kenakanlah karakter Kristus di dalam hidup kita, seperti firman Tuhan katakan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan lepaskanlah setiap pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, kepada orang-orang yang pernah mengkhianati hidup kita. Mari kita berdamai dengan kehidupan masa lalu kita. Kita mau hidup menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Milikilah kasih tanpa pamrih, kasih yang menjadi pengikat, yang mempersatukan. Kasih, tanpa kasih, semua kebaikan akan menjadi tanpa makna. Karena kasih adalah fondasi yang utama dalam kita menjalin relasi yang sehat, baik kepada Tuhan dan sesama kita manusia. Jadilah duta-duta pembawa damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Dan hendaklah damai sejahtera Allah itu yang memimpin dan memerintah atas hati dan kehidupan kita, bukan ego ataupun keinginan pribadi kita. Sehingga setiap hal yang menjadi keputusan-keputusan di dalam hidup kita, itu semua selalu selaras dengan kehendak Allah. Dan hiduplah dalam ungkapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Dan lakukanlah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Milikilah gaya hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Biarlah hidup kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah kita dipilih, kita dikuduskan, dan dikasihi oleh-Nya. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kini kami boleh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Anugerah dan kasih karunia-Mu telah mengubah identitas hidup kami yang sebelumnya adalah menjadi budak dosa. Sekarang kami memiliki identitas sebagai pengikut Kristus dan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Mampukanlah kami untuk hidup mencerminkan karakter Kristus yang boleh nyata dalam buah-buah kehidupan kami, yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami percaya kami dipilih, dikuduskan, dan dikasihi oleh-Mu, agar kami dapat hidup menjadi pengikut Kristus yang sejati, kehidupan yang sungguh bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Oleh sebab itu, Bapa, kami mohon, Engkaulah Allah yang memberkati dan memampukan kami untuk hidup, bekerja, berkarya, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan untuk membawa puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kehidupan kami sungguh boleh menjadi perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini. Saat ini Tuhan, kami berseru dan bermohon, kiranya Engkau memberkati kehidupan jemaat Tuhan, pendengar setia channel Embun dimanapun mereka berada pada saat ini.
yang akan mengawali segenap aktivitas, pekerjaan, rutinitas, dan juga pelayanan mereka. Biarlah Engkau Allah yang tetap terus menuntun memberkati kehidupan kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan kesehatan kekuatan yang berasal daripadamu. Biarlah cinta kasih Kristus selalu hidup di dalam kami. Diberkatilah kami dalam segenap usaha, pekerjaan, sawah ladang kami. Biarlah Engkau Allah yang bekerja dan berkarya, mendatangkan keberhasilan, mendatangkan berkat, sehingga melalui itu semua kami akan percaya dengan hidup kami yang diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga kami. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, anak turunan kami, suami, istri, sanak saudara, orang tua, handai tolan kami, dimanapun berada. Biarlah penjagaan dan pemeliharaan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Mereka tetap terus hidup mengandalkan Tuhan dan menyerahkan kehidupan hanya kepada Tuhan saja. Kami juga Tuhan berdoa untuk kehidupan para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biar roh takut akan Tuhan dan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripadamu Tuhan anugerahkan dan nyatakan dalam kehidupan mereka. Memberkati kehidupan bangsa negara kami. Jauhkanlah dari perpecahan, perselisihan, malapetaka, sakit penyakit. Demikian juga kami akan percaya kuasa kasih Kristuslah yang akan tetap terus memberkati dengan kasih-Mu yang sempurna untuk kehidupan bangsa, negara, dan daerah kami yang kami cintai saat ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sampai jumpa lagi di renungan harian channel Embun bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.